Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Oke, baik. Hari ini tema kita, saya merasakan ada energi yang tidak suka sama kamu ya. Kita lihat siapa saja yang tidak suka sama kamu dan kenapa mereka tidak suka sama kamu ya. Ini pun bisa vice versa, energinya bisa terbolak-terbalik. Bisa kamulah yang memang tidak suka kepada mereka. Nah ini ya. Jadi apa saja yang menjadi halangan, hambatan, rintangan sampai dirinya tidak berbahagia akan kebahagiaanmu ya, ataupun tadi saya bilang energinya bisa terbolak terbalik, kamu yang tidak bahagia akan kebahagiaan mereka ya. Kira-kira apa saja nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, di mana mereka yang tidak suka melihatmu bahagia. Wah, kenapa? Berarti sirik ya. Sirik aja ya, ataupun tidak suka atas pencapaian, berarti ada keirian di situ ya. Kita lihat di sini ada Eight of Swords, wah, Knight of Cups, Ace of Swords, the Sun, the Hangman, Six of Cups, Death, Ace of Pentacles. Wah, di sini dia tidak suka kamu lebih terkenal, kamu lebih disukai ya. Kamu seolah-olah kayak dipuja nih ya. Orang-orang semua menatapmu, orang-orang semua lebih ke kamu. Kamu kayak macam lebih familiar ke mereka gitu ya. Mereka kenal kamu gitu. Ataupun mungkin pembawaanmu, mereka senang. Dalam artian kamu ramah. Ya, dia merasa kok dia lebih disukai ya. Kok dia lebih dicintai ya. Ini bisa dicintai dalam tanda kutip, contohnya keluarga, mungkin ayah ibu ya, sebagai anak emas dia marah padahal mungkin perasaannya saja gitu, ataupun mungkin karena memang dia rajin gitu. Di sini juga ada guru. Kalau kamu koneksi dengan sahabatmu ya, ada yang tidak suka karena guru kamu, atau mungkin kamu yang tidak suka karena dia mungkin juara, akhirnya guru suka sama dia, kasih seolah-olah dia jadi sekretaris guru. Itu maksudnya apa ya, sekretaris kaki tangan guru gitu ya. Jadi dia yang, kan ada murid yang biasanya membantu gurunya gitu.
kayak asisten gitu ya. Jadi dia diangkat sebagai asisten, ataupun mungkin kondisinya kalau memang dia masih pelajar ya, SMP, SMA gitu ya. Ya guru lebih kelihatan sekali kalau memperhatikan dirinya gitu. Dibanding kamu, kalau seandainya kamu posisinya yang cemburu terhadapnya, ataupun mungkin kondisinya kamu yang disayang guru karena kepintaranmu, karena kamu rajin, karena mungkin tutur kata kamu sopan, dia nggak suka. Karena dia merasa bahwa kamu saingan gitu, saingan terberatnya. Begini juga ada saya merasakan energinya dari koneksi kalau kalian sudah kerja. Kalau kalian sudah kerja, saya merasakan energinya bahwa kamu disukai pimpinan dalam artian ya mungkin kinerjamu, mungkin kamu bisa mengambil hati pimpinan, ya dia kurang suka, ataupun mungkin kondisinya kamu lebih cantik dari dia, ya, atau kamu lebih ganteng, body seksi, dia nggak suka tuh. Nah ini ya, kita bicara tentang orang iri, orang tidak suka, ya, seolah-olah kayak merasa dirinya nggak mau, kayak macam seolah-olah dia harus yang lebih dari dirimu gitu. Dia nggak suka kamu ada di dekat-dekat dia, ya. Saya merasakan juga di sini ada beberapa yang iri ya. Kok ini bicaranya ke iri ya? Padahal sebenarnya tadi kan orang tidak disuka kamu bahagia, tapi kok kesini-sini kok kayak dia iri gitu. Jadi mungkin temanya bukan melihatmu bahagia, tapi orang-orang yang iri kepadamu mungkin ya nanti. Karena pembawaannya di kartu ya memang tidak berbahagia, tapi karena iri itu. Jadi contohnya kamu bahagia, kamu bisa dapat duit nih, banyak duit gitu kan, kamu bahagia kan. Dia nggak suka, ih kok dia dapat bonusnya tinggi ya, ih kenapa dia banyak duit ya, ih kok dia punya iPhone baru, ih kenapa ya dia punya mobil baru, ih kenapa ya dia punya rumah baru. Padahal ya wajar-wajar aja dong, rezeki kita kan beda. Tapi dia nggak mau, nanti dibilangnya paling jadi ani-ani, paling korupsi, karena ada orang yang mulutnya usil gitu, paling juga kredit. Ya nggak apa-apa kalau mau kredit kek, mau jadi ani-ani kek, mau jadi apa gitu ya, ya urusan dia, kenapa dia yang sewot gitu. Toh kalau ada pemeriksaan, kalau dia korupsi nanti juga dia yang harus masuk bui, iya kan. Kalau dia jadi ani-ani ya kita tidak tahu, mungkin ke depan dia dapat penyakit atau masalah dengan orang lain. Ini contoh, tapi dia sibuk urus orang punya urusan gitu. Atau bahkan memberikan berita miring, kabar buruk itu yang mana tidak benar. Nah ini ya, dia nggak suka, dia iri, makanya dia cerita yang jelek kepada orang lain di sana. Di sini juga ada yang tidak suka sama kebahagiaan kamu pada saat kamu liburan, kamu posting-posting, sombong. Aduh kenapa gitu, padahal orang punya kebahagiaan kan, ya nggak apa-apa. Kita kasih lihat semoga kamu berbahagia, tapi nggak suka kamu pergi liburan, apalagi kalau liburannya ke luar negeri. Ya itu karena kan tanda tak mampu. Dia sebenarnya mau, tapi karena nggak mampu dia bilangin kamu sombong. Ya ada juga yang saya lihat di sini tidak suka kamu dilamar, ada yang tidak suka kamu dilamar ya. Jadi kayak macam dia, kok dia sudah dilamar saya belum ya. Belum lagi kalau orang sindir, kapan kamu nyusul itu tambah marah itu. Gitu, apalagi kalau mau dibilang di sini ada kakak yang belum nikah tapi adiknya udah dilamar. Udah belum punya pacar malah kakaknya. Jadi dia iri sama adiknya. Nah, ini ada ya. Jadi ya mau bagaimana lagi? Jodoh kan ditentukan dari dirimu. Semesta hanya merestui. Kalau semesta tahu bahwa ini tidak terbaik ya tidak direstui. Tapi kalau semesta tahu bahwa pilihanmu tepat ya semua jalannya akan mulus. Intinya kan semuanya kembali pada diri kita. Terkadang orang bilang
Jodoh itu di tangan Tuhan, jodoh itu di tanganmu. Tuhan itu hanya merestui iya dan tidaknya. Coba kalau kamu di rumah terus ya, nggak pergi kemana-mana, mana orang mau lihat kamu? Jodoh kamu itu tuh nggak akan ada kalau kamu di dalam rumah terus. Jadi jodoh itu di tangan kamu. Semesta hanya merestui iya dan tidaknya. Kalau energimu bagus, semesta merestui, jalanmu akan mulus. Tapi usaha, bukan duduk diam di tempat, jreng ini jodohmu tiba-tiba muncul, jreng gitu. Enggak, ya harus punya usaha. Usaha ya itu apa? Pergi-pergi, jangan di rumah mulu. Ada beberapa seperti gitu. Karena kalau nggak di rumah ya di kantor, pulang kantor, pulang kantor, dari kantor ke rumah, rumah ke kantor, gitu aja terus. Coba pergi ke organisasi A, B, C, D, E, F. Intinya kan gitu. Bagaimana kalau rutinitas itu saja? Ya orang nggak akan lihat. Gitu ya. Ya itu bicara tentang menikah. Terus juga di sini saya merasakan ada yang tidak suka dengan kamu karena dipuji atau disanjung ya. Kok dia dipuji-puji terus ya, kok dia disanjung terus ya, kok dia dikasih applause ya. Ini entah dipuji dari siapapun ya, mungkin dari orang tua ya, dia selalu dibangga-banggakan. Terus saya ini apa gitu, dia nggak suka. Makanya tadi saya bilang ya, ada juga orang tua yang dia merasa bahwa orang tua pilih kasih ya. Terus ada yang iri karena kamu dapat beasiswa atau kamu masuk sekolah yang elit, yang yang terkenal, anak-anak pintar gitu, atau kalau dibilang kelas pokoknya kelas-kelas yang unggulan gitu, atau sekolah unggulan, sedangkan dia nggak diterima. Nih ada. Nah gitu ya. Ada pun juga yang iri karena kamu sukses, tapi ujung-ujungnya dibilang itu kan karena dia sudah kaya dari lahir, padahal dia nggak tahu pengorbanan kamu nih ya. Jadi ada beberapa yang memang iri kepadamu dan akhirnya ya mulutnya juga main untuk bisa menjelek-jelekan kamu. Ataupun mungkin kondisinya ya dia pendam dalam hatinya sendiri, tetapi dia marah akan pencapaianmu. Karena di sini ada lebih banyak orang yang memendam, walaupun mungkin kondisinya dia senyum, oh ya selamat ya, padahal di hatinya enggak. Makanya saya bilang di sini banyak drama, yang mana mereka merasa sukacita atas pencapaianmu, padahal sebenarnya itu hanya palsu. Tapi di sini saya tegaskan untuk kita ini ya, bukan untuk yang negatif ya. Cuman sekedar kamu tahu bahwa banyak orang yang palsu ya, tetapi selama tidak merugikanmu ya sudah nggak usah diurus, nggak usah digubris ya. Fokus pada pencapaianmu, cita-citamu, impianmu. Nah itu ya. Cuman di sini semesta mau sampaikan kepadamu bahwa ya tetap melanjutkan hidupmu, tetap melanjutkan cita-citamu. Perjuangan masih panjang, tetapi ingat, jangan terlena dengan orang toksik yang hanya mau kamu jatuh. Karena ada beberapa juga yang mau menggiring seperti begitu. Menggiring artinya ke jurang. Contohnya ya, sudah nggak apa-apa, kamu kredit aja, ambil mobil, kredit. Kapan kamu bisa punya mobil kalau nggak kredit? Tapi kan ujung-ujungnya kamu terlilit hutang. Nah ini, ataupun mungkin kondisinya ya dia merasa bahwa kamu tuh punya rahasia yang bisa dia manfaatkan, di mana dia pura-pura baik dulu. Karena untuk bisa mendapatkan rahasia ya harus menjadi best friend. Pada saat kamu sudah terjebak, kamu percaya, kamu curhat, dia tahu bahwa itu rahasianya. Suatu saat nanti saya bisa menjadikan itu sebagai senjata untuk menghancurkanmu suatu saat nanti. Nah ini makanya semesta mau sampaikan kepada kamu untuk jangan terlalu percaya kepada siapapun. Kalau kamu mau curhat kepada Tuhan dalam doa. Ya, terkadang manusia toksik itu banyak. Di saat dia belum terhimpit dia teman, tetapi pada saat terhimpit dia bisa jadi musuh. Nah ini hati-hati ya. Nah itu yang semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih berjaga-jaga, karena orang yang palsu itu sangat banyak saat ini di sekelilingmu. Walaupun
bibirnya tersenyum tetapi hatinya sebenarnya tidak suka dengan pencapaianmu. Seperti gitu ya. Oke, kita lihat dari koneksi inisialnya. Untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf G, ada huruf N, ada huruf Z, ada huruf E, ada huruf C, ada huruf K, ada A, ada J, R, M, W, L, I, F, D, Y, H, K, dan ada huruf V. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf G, N, Z, E, C, K, A, J, R, M, W, L, I, F, D, Y, H, K, dan V ya. Oke, semoga resonate. Kita lihat lagi dari koneksi zodiaknya. Untuk zodiak saya sudah menarik energinya di mana kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, ada Pisces, Taurus, Aries, Virgo, Cancer, Libra, Aquarius, ada bintang Leo, dan ada bintang Gemini. Jadi untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Pisces, Taurus, Aries, Virgo, Cancer, Libra, Aquarius, Leo, dan Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.